Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait jenis-jenis beasiswa LPDP tahun 2024. Hari ini sudah tanggal 6 Januari 2024 dan pembukaan beasiswa LPDP itu di tanggal 11 Januari 2024 teman-teman. Nah, teman-teman yang ingin mendaftar LPDP di tahap 1 ini masih punya waktu sekitar 5 hari lagi untuk mempersiapkan diri. Namun teman-teman perlu ketahui beasiswa LPDP itu ada berbagai macam jenis, sehingga teman-teman jangan sampai salah pilih jenis beasiswa yang akan teman-teman pilih, karena itu juga akan berpengaruh terhadap tingkat kelulusan teman-teman di dalam proses pendaftaran beasiswa LPDP. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Isran Muhammad Pakaya. Saya adalah award LPDP dalam negeri PK 177. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita bahas jenis-jenis beasiswa LPDP tahun 2024. Untuk jenis-jenis beasiswa LPDP tahun 2024 ini tidak terlalu berbeda jauh dengan yang ada di beasiswa LPDP tahun 2023 ya teman-teman. Nah, jenis-jenis beasiswa ini saya dapatkan dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh LPDP. Yang pertama yaitu beasiswa afirmasi. Nah, untuk beasiswa afirmasi terbagi lagi teman-teman. Ada beasiswa Putra Putri Papua, beasiswa daerah afirmasi, beasiswa prasejahtera, dan beasiswa penyandang disabilitas. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada beasiswa targetnya teman-teman. Yang pertama untuk penguatan sektor publik ada beasiswa PNS, TNI, Polri. Kemudian beasiswa dokter spesialis, subspesialis, dan fellowship. Kemudian beasiswa dokter praktisi. Kemudian beasiswa pendidikan kader ulama dan perempuan. Kemudian beasiswa talenta riset dan inovasi. Ini juga baru ya untuk beasiswa talenta riset dan inovasi ini. Kemudian untuk penguatan sektor industri ada beasiswa kewirausahaan dan 8 beasiswa prioritas. Nah, apa itu 8 beasiswa prioritas juga akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga ada beasiswa umum yaitu beasiswa reguler. Kemudian beasiswa PTUD untuk perguruan tinggi utama dunia ada 25, nanti saya jelaskan juga di slide berikutnya. Dan terakhir beasiswa parsial. Ayo kita bahas untuk yang afirmasi dulu teman-teman. Jadi afirmasi di sini ditunjukkan untuk kelompok-kelompok tertentu ya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Yang pertama ada beasiswa Putra Putri Papua teman-teman. Jadi sasarannya adalah teman-teman yang bermarga asli Papua atau orang asli Papua, yaitu orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua, atau ibu kandungnya orang asli Papua atau bapak kandungnya orang asli Papua. Jadi teman-teman misal bapak Jawa ibu Papua bisa, atau ibu Jawa bapak Papua bisa. Jadi asal memenuhi syarat itu teman-teman bisa mendaftar. Untuk jenjangnya ada magister dan doktoral dengan usia maksimal 47, untuk doktoral 50. Untuk syarat bahasa tidak ada di sini teman-teman. Jadi teman-teman kalau belum punya sertifikat TOEFL, IELTS, untuk teman-teman yang memenuhi syarat ini bisa mendaftar. Nanti ketika lolos teman-teman akan dibantu dengan pengayaan bahasa. Begitu juga IPK tidak dipersyaratkan teman-teman. Kemudian untuk seleksinya sama, administrasi, skolastik, dan substansi. Jadi untuk teman-teman yang mendaftar lewat beasiswa ini dimudahkan dalam syarat bahasa dan IPK. Untuk ketentuan lain dan dokumen khusus bisa teman-teman lihat di slide ini. Kemudian yang kedua yaitu beasiswa daerah afirmasi. Nah, untuk beasiswa daerah afirmasi adalah daerah-daerah yang 3T ya teman-teman. Untuk list daerahnya bisa teman-teman download nanti di bookletnya ya, di situ sudah lengkap. Nah, untuk sasaran pendaftarnya adalah teman-teman yang menamatkan pendidikan dasar menengah dari salah satu 96 daerah afirmasi dan bertempat tinggal di daerah afirmasi.
Nanti dibuktikannya ya dengan KTP ya tentunya teman-teman. Kemudian pendaftar yang sudah tinggal berturut-turut minimal 10 tahun dari salah satu 96 daerah afirmasi dan masih bertempat tinggal di daerah afirmasi tersebut. Jadi ketat ya, ini tidak bisa teman-teman akali, misalnya pindah penduduk baru 1 bulan di sana teman-teman masuk lewat beasiswa ini, maka tidak bisa teman-teman karena ada syarat minimal 10 tahun ini. Untuk usia maksimal pendaftar magister 47 dan doktoral 50. Syarat bahasa bisa teman-teman lihat di sini. Ada syarat bahasanya. Untuk dalam negeri magister itu TOEFL ITP-nya 40. Kalau luar negeri itu ITP-nya 500 atau juga bisa pakai IELTS dalam negeri 4,5 dan luar negeri 6,0 untuk magister. Sedangkan untuk doktoral ITP 450, IELTS 5,0, kemudian luar negeri ITP 500, IELTS 6,0. Untuk syarat IPK magister 2,5 dan doktoral 3,0. Untuk dokumen khusus, yang pertama tentu saja KTP, yang kedua adalah ijazah SD, SMP, SMA atau surat keterangan teman-teman sekurang-kurangnya 10 tahun menetap di daerah tersebut yang dikeluarkan oleh lurah, kepala desa atau pejabat berwenang. Kemudian untuk beasiswa prasejahtera, jadi untuk sasaran pendaftarnya adalah orang tua atau kakak kandung atau adik kandung atau pendaftar beasiswa merupakan penerima PKH, BPNT, BST, dan PBI. Nah, teman-teman bisa membuktikannya dengan kartu-kartu yang diberikan oleh pemerintah, atau jika tidak ada, teman-teman terdata di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, beasiswa ini diutamakan untuk fresh graduate di dalam keluarga yang melanjutkan ke jenjang magister. Nah, untuk beasiswa ini hanya ada untuk magister ya teman-teman dengan usia maksimal 42 tahun. Untuk syarat bahasa bisa teman-teman lihat TOEFL ITP minimal 400 kalau yang dalam negeri, IELTS 4,5, kalau yang luar negeri ITP 500, IELTS-nya 6,0. Syarat IPK-nya adalah 3,0. Nah, untuk dokumen khususnya adalah kartu keluarga dan KTP. Kemudian yang kedua adalah screenshot yang membuktikan bahwa teman-teman terdata di DTKS. Bisa teman-teman cek melalui cekbansos.kemensos.go.id atau melalui aplikasi Cek Bansos yang dikeluarkan oleh Kemensos ya teman-teman. Kemudian beasiswa penyandang disabilitas. Tentu sasarannya adalah teman-teman yang mengalami disabilitas fisik, intelijensia, mental, sensorik, dan ganda. Nah, ini terbuka untuk jenjang magister dan doktoral. Magister maksimal usia 42 tahun dan doktoral 47. Syarat bahasa bisa teman-teman lihat di slide ini. Nah, untuk syarat IPK magister 2,5 dan doktoral 3,0 ya teman-teman. Nah, untuk seleksinya teman-teman hanya ikut administrasi dan substansi, jadi tidak mengikuti lagi seleksi skolastik. Nah, untuk dokumen khusus yang harus teman-teman penuhi yaitu surat keterangan disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas dengan format yang telah disediakan oleh LPDP. Kemudian beasiswa yang kedua yaitu beasiswa targeted. Yang pertama ada beasiswa PNS TNI Polri, tentu sasarannya adalah teman-teman yang profesinya PNS TNI Polri. Kemudian yang kedua, pendaftar merupakan lulusan sekolah kedinasan yang belum diangkat menjadi CPNS diperbolehkan mendaftar dengan mengunggah surat keterangan dari kementerian lembaga yang menaungi sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila pendaftar mengundurkan diri sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota Polri setelah ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa, maka beasiswa teman-teman akan dihentikan. Artinya ketika teman-teman kan sekarang CPNS, teman-teman lolos beasiswa LPDP, teman-teman ingin ambil LPDP-nya, teman-teman keluar dari CPNS, maka secara otomatis beasiswa LPDP-nya juga akan dicabut karena tidak sesuai dengan peruntukannya ya teman-teman. Kemudian untuk usia, kalau magister dalam negeri dan luar negeri PNS 37 tahun, sedangkan TNI Polri itu 40 tahun.
Kemudian untuk doktoral dalam negeri dan luar negeri PNS 42 tahun, TNI Polri 45 tahun teman-teman. Untuk syarat IPK magister dalam negeri dan luar negeri itu 3,0, sedangkan doktoral dalam negeri luar negeri kalau PNS 3,25, sedangkan TNI Polri 3,0. Dokumen khususnya bisa teman-teman lihat di slide ini. Kemudian beasiswa kewirausahaan. Di sini tentu sasarannya adalah pengusaha atau orang yang memulai usaha atau WNI yang ingin berkontribusi dalam bidang usaha. Usianya maksimal 35. Jadi hanya untuk magister ya, sama dengan beasiswa prasejahtera. Syarat bahasanya bisa teman-teman lihat, untuk IPK 2,5. Nah, untuk dokumen khusus bisa teman-teman lihat di slide ini. Kemudian beasiswa pendidikan kader ulama. Tentu ini adalah kolaborasi dengan BPMI, Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Usia maksimal magister 40, doktoral 45. Untuk syarat bahasanya bisa teman-teman lihat di sini. Untuk syarat IPK magister 3,0, doktoral 3,25. Untuk seleksinya sama, yaitu administrasi, skolastik, dan substansi. Untuk pilihan PT dan program studinya bisa teman-teman lihat di bukletnya nanti. Kemudian beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis. Untuk sasarannya tentu adalah teman-teman yang berprofesi sebagai dokter spesialis baik PNS maupun non-PNS yang sudah mempunyai surat tanda registrasi dan surat izin praktek sebagai dokter spesialis. Untuk ketentuannya, tujuan dalam negeri paling singkat 6 bulan hingga 24 bulan, sedangkan luar negeri paling singkat 3 bulan hingga 24 bulan. Jadi sudah ada ketentuannya. Kemudian untuk pendaftaran dan proses seleksi akan dilakukan sepanjang tahun oleh LPDP bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Untuk unit penyelenggara tujuan bisa teman-teman lihat di slide ini. Nah, ini adalah target dan sasaran untuk dokter subspesialis dan spesialis. Teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk usia, kalau spesialis maksimal 35 tahun dan subspesialis itu 45 tahun. Untuk IPK, dokter spesialis minimal 3,0, sementara subspesialis juga 3,0. Untuk syarat bahasa bisa teman-teman lihat di slide ini. Kemudian beasiswa prioritas, jadi di LPDP adalah 8 beasiswa prioritas yang bekerja sama dengan kampus maupun negara tujuan. Jadi bisa teman-teman lihat, ada beasiswa LPDP NUS, ada beasiswa LPDP NEU untuk bidang metallurgical engineering, kemudian ada beasiswa LPDP OKP, LPDP NTU, dan masih banyak lagi bisa teman-teman lihat. Nah, benefitnya adalah syaratnya lebih ringan tentunya. Yang kedua, boleh memilih 2 jenis beasiswa prioritas dan biasa. Yang ketiga, kesempatan diterima lebih besar karena jumlah pendaftarnya terfokus. Itu kemudian sesuai prioritas nasional. 5, menambah jumlah beasiswa bagi pendaftar putra-putri terbaik. Nah, untuk lengkapnya bisa teman-teman cek nanti di buklet yang sudah dirilis oleh pihak LPDP. Kemudian yang terakhir yaitu beasiswa program umum. Yang pertama adalah beasiswa reguler, tentu sasarannya adalah seluruh WNI yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan D4, S1 ataupun S2. Jadi terbuka untuk magister dengan maksimal usia 35 dan doktoral 40. Syarat bahasanya kalau magister dalam negeri ITP 50 atau IELTS 6,0, magister luar negeri ITP tidak boleh, sedangkan IELTS 6,5. Untuk doktoral dalam negeri ITP minimal 530 dan doktoral luar negeri bisa pakai IELTS 7,0. Untuk syarat bahasa lain bisa teman-teman lihat di slide ini. Untuk IPK teman-teman magister minimal 3,0 dan doktoral 3,25. Proses seleksi sama yaitu administrasi, skolastik, dan substansi. Kemudian beasiswa perguruan tinggi utama dunia atau PTUD. Syaratnya tentu teman-teman sudah memiliki LOA dari list PT yang sudah diberikan LPDP. Nah, terbuka untuk magister dan doktoral, magister usia maksimal 35 dan doktoral 40. Untuk syarat bahasa bisa teman-teman lihat di slide ini.
Nah, untuk seleksinya teman-teman hanya mengikuti seleksi administrasi dan substansi, jadi tidak perlu lagi mengikuti seleksi skolastik. Untuk IPK tidak dipersyaratkan. Nah, ini adalah list top 20 perguruan tinggi utama dunia. Jika teman-teman sudah punya LOA dari univ-univ ini, sebaiknya teman-teman mendaftar melalui jalur ini karena teman-teman sudah difasilitasi dengan beasiswa perguruan tinggi utama dunia ini. Kemudian terakhir yaitu beasiswa parsial. Jadi sifatnya di sini sharing ya teman-teman. Sasarannya tentu adalah WNI dengan jenjang pendidikan magister maupun doktoral. Jadi di sini teman-teman tinggal pilih dana pendidikan ditanggung oleh LPDP atau dana pendukung ditanggung oleh LPDP. Jadi tinggal pilih. Untuk usia magister 35 dan doktoral 40. Syarat bahasa bisa teman-teman lihat di slide ini. Sedangkan untuk IPK magister minimal 3,0 dan doktoral 3,25. Seleksinya sama. Kemudian di sini ada dokumen khusus yang harus teman-teman penuhi, yaitu surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM bahwa dana yang berasal dari individu bukan dana dari APBN ataupun APBD. Nah, sudah jelas ya teman-teman untuk penjelasan beasiswa-beasiswa yang ada di LPDP. Nah, mungkin sekian teman-teman penjelasan kali ini. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan tuliskan di komentar atau bisa DM saya melalui IG saya @isran_muhammadpakaya. Sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Terima kasih.